Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe di akhir setelah menonton video ini ketika teman-teman sudah selesai semua materi yang disampaikan. Bisa juga share, like juga, dan berikan komentar supaya menaikkan engagement video ini, supaya view-nya banyak, dan nanti kita bisa update terus putar tutorial desain untuk kaos. Oke, langsung aja ke materinya. Pada video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas di CorelDRAW. Kali ini kembali lagi di Adobe Photoshop. Nah, di sini saya pakai versi yang kita cek dulu, CS3 ya kalau nggak salah ya. Oh, CS6. Sini versi CS6 Photoshopnya. Teman-teman bisa pakai versi yang sama atau pakai versi yang berbeda. Karena nanti tata letaknya pun tampilannya juga nggak terlalu jauh. Jadi ya masih aman-aman aja. Oke. Yang pertama kita lakukan, kita siapkan dokumennya, kita bikin standar settingan untuk sablon yaitu di A3. Kalau misalkan memungkinkan PC atau laptop teman-teman yang dipakai, resolusinya bisa naikkan ke 600 ya. Kalau misalkan berat ya kita 300 aja udah cukup bagus. Oke. Setelah sudah, selanjutnya kita save dulu filenya. Kita taruh di sesuai dengan folder yang kita inginkan. Oke, kita kasih nama aja misalnya project streetwear begitu ya. Oke. Setelah itu kita beri warna pada bagian backgroundnya dengan warna hitam. Oke, menggunakan paint bucket. Selanjutnya kita kunci ya. Oke, kita lock supaya aman. Kita bikin new layer di sini. Nah, selanjutnya kita siapkan bahannya dulu. Teman-teman bisa pakai bahan yang sama atau cari aja bahan yang berbeda. Yang penting filenya itu sudah tidak ada backgroundnya. Teman-teman hapus dulu backgroundnya. Ya, patungnya ini bebas pakai gambar yang sama, jenis patung seperti ini atau patung yang berbeda. Gambar-gambar seperti ini banyak ya, tersedia di Freepik juga banyak, di Unsplash juga ada, Pixabay juga banyak. Ya, tinggal cari aja, download, kemudian di remove atau dihapus untuk backgroundnya. Kita drag dan kita masukkan ke Photoshopnya ya. Oke. Setelah itu pada bagian ini kita klik kanan, kita rasterize layer. Nah, nama filenya kita ganti menjadi patung aja ya. Tujuannya supaya nantinya mempermudah pada saat kita proses editing ya. Oke. Kembali ke folder yang sudah kita buat. Yang tadi ya, project streetwear ini kita copy, kemudian kita kasih nama draft aja. Nah, ini tujuannya adalah nanti ada fungsinya ya. Jadi kita ada dua file di sini. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian channel, teman-teman ya. Nah, untuk bagian channel yang belum muncul bisa masuk ke Windows, pilih yang channel ini. Begitupun yang layer ya. Nanti tinggal diklik, nanti akan muncul. Selanjutnya pastikan sudah berada di channel. Kita pilih yang bulatan di bawah ini ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita pilih yang sebelahnya. Nah, ini dibuat di spot color begitu ya. Nah, oke. Setelah sudah bagian ini kita seleksi dengan Ctrl A, kemudian copy dan masuk ke layer. Nah, kita bikin new layer dan kita paste di sini. Nah, fungsinya adalah seperti itu ya. Jadi kita cabut pada bagian di channelnya tadi ya. Kita delete, masuk ke layer lagi. Nah, setelah itu kita invert teman-teman ya. Invert itu bisa Ctrl I atau saya sedikit lupa kalau lokasi di sini ya, karena sering pakai ini ya, sering pakai shortcut
invert itu langsung aja deh kita pakai Ctrl I ya. Nah, jadi membalikan yang hitam ke putih, yang putih ke hitam. Oke, pastikan sampai di sini semua langkah-langkahnya sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita copy, Ctrl A lagi, Ctrl A, copy, masuk ke draft. Kemudian Ctrl V. Nah, jadi tadi ada file di sini, kita pindahkan ke file draft yang sudah kita buat di awal. Oke ya, selanjutnya kita akan efek pada bagian patungnya ini. Caranya adalah cukup mudah, masuk ke menu image, pilih mode, pilih grayscale, kemudian ini merge ya. Oke. Selanjutnya pilih image lagi, mode lagi, pilih yang bitmap. Oke. Nah, settingannya teman-teman bisa perhatikan, kalau inputnya 600, outputnya juga 600, kalau inputnya 300 berarti disamakan aja. Kemudian untuk bagian method kita pakai use yang half tone screen. Settingannya seperti ini, diikutin aja. Sudah ya. Setelah sudah kita pilih OK. Nah, pada bagian ini kita shape-nya kita setting ke line atau garis. Ya, kemudian frekuensinya 15, untuk angle-nya juga 15. Disamakan. Setelah itu kita pilih OK. Nah, maka jadinya seperti ini ya, teman-teman. Bisa dicek. Kita zoom aja. Oke. Kita balikan lagi ke settingan awal. Nah, ikutin aja. Kemudian kita Ctrl A, kita copy dan kita pindahkan lagi ke bagian sini ya. Kita new layer, paste. Nah, oke. Draftnya ini sudah tidak terpakai, bisa kita close aja. Nah, kita fokus pada bagian sini ya, teman-teman. Nah, kita hilangkan aja dua ini sebagai backup. Kita fokus ke bagian ini. Namanya kita ganti menjadi patung garis misalnya. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan hapus bagian putihnya menggunakan magic wand. Klik kanan, pilih similar, kemudian kita delete. Nah, ketika hitam seperti ini jangan khawatir teman-teman ya. Sebetulnya filenya itu ada, tapi karena kita seleksi hitamnya aja jadi nggak kelihatan. Caranya yaitu masuk ke effect di bawah sini, kita pilih color overlay. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberi settingan warna pada bagian patung yang bergarisnya. Kalau untuk warnanya ini teman-teman sesuaikan aja. Misalnya mau putih, abu, merah, dan lain sebagainya. Cari aja yang sekiranya cocok ya. Oke, karena kita pengen konsepnya minimalis, kita pakai warna putih aja. Oke. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita kasih sentuhan teks ya, teman-teman. Oke, sebelumnya sudah saya buat. Cari teksnya. Untuk data nama fontnya saya cek dulu yaitu Black Thread ya. Untuk data fontnya. Oke. Masuk lagi ke project tadi, kita pilih teks, kita ketikkan teks sesuai dengan yang kita inginkan. Karena ini Dewa Cinta, kita kasih nama Cupid ya, Cupid, nggak tahu lah untuk spellingnya bagaimana. Pokoknya ini Dewa Cinta atau siapa gitu ya, si Cupid ini. Konsepnya kurang lebih begitu. Nah, ini fontnya pakai tadi sama, nama fontnya adalah Black Thread. Nah, selanjutnya kita efek teman-teman ya, cek lagi untuk efeknya, yaitu pakai bevel emboss, contour, tekstur dan lain sebagainya ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ambil settingannya aja di sini, kemudian saya paste. Untuk settingannya di sini. Nah, saya akan jelaskan bagian ini itu adanya di bagian efek ya, teman-teman. Nah, klik aja, kemudian centang yang blend bevel and emboss. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Kemudian yang bevel embossnya ini teman-teman settingannya samain ya, semuanya sama persis. Oke. Yang bagian teksturnya juga samain, kita pakai tekstur yang ini. Konturnya juga disamain, bevel embossnya juga disamain. Pokoknya pastiin semua settingannya sama untuk menghasilkan hasil yang sama. Jadi fungsi bevel emboss tadi untuk memberi efek seperti timbul ya, kemudian dikasih tekstur. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Oke. Sedikit kita besarkan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan kasih pemanis lagi untuk bagian belakangnya ini ya. Kita kasih petir. Oke, untuk petirnya sudah ada. Masukin aja ke project utama kita. Oke. Kemudian taruh posisinya di bawah dari patung garis ya. Nah, saya cek dulu. Untuk settingannya itu pakai screen ya. Untuk mode ininya. Berarti kita ikutkan. Ininya kita pakai screen. Nah, belum terjadi apa-apa ya. Selanjutnya kita akan raster layer. Nah, ini belum terjadi apa-apa juga. Berarti selanjutnya tinggal kita main di level. Caranya dengan Ctrl L. Nah, kita main di level aja. Cari yang sekiranya pas ya. Geser-geser. Nah, kok ini masih tembus ya untuk bagian patungnya. Nah, kalau masih tembus, kita klik bagian efeknya. Kita pilih cari yang kontur ya. Outer glow yang kontur di sini. Oke. Wait. Kontur jangan pakai kontur, pakainya itu stroke ya. Nah, pakainya stroke. Nah, ini untuk menutupi bagian transparan tadi. Sekiranya cukup, mungkin 10 cukup ya, segini. Nah, pada bagian lightingnya ini bisa kita brush juga teman-teman ya di sininya supaya bisa halus. Kita brush menggunakan brushnya ya. Oke, kita eraser tool, kita cari brushnya. Oke, nah kita hapus aja bagian sisa-sisa yang sekiranya mengganggu ya. Nah ya, oke. Nah, ini udah selesai, sudah jadi untuk desain utama kita ya. Jadi intinya adalah step pertama kita buat dulu patungnya sampai bergaris seperti ini settingannya. Kemudian kita bikin teksnya. Teksnya juga settingannya seperti ini ya, semuanya diikutin, konturnya, teksturnya, embossnya semuanya diikutin. Setelah itu kita tambahin lighting ya, bagian belakangnya, efek petir. Nah, ini udah jadi. Kita lihat detailnya lumayan cakep ya. Jadi ada teksturnya, kemudian ininya juga kita kasih efek bergaris. Jadi nggak gambar monoton seperti itu ya. Oke, nah bagian ini bisa kita erase lagi supaya rapi ya. Nah, oke, selesai teman-teman ya. Nanti tinggal kita save aja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita desainkan ke mockup kaos untuk preview nanti hasilnya kayak gimana di desain kaosnya. Gitu. Dan sekadar informasi, kalau teman-teman nanti pengen cetak kaos, pastikan jangan cuman kasih file gambar format JPG-nya aja, kasih juga file PSD yang masih mentah seperti ini ya, supaya nanti mempermudah untuk setting di sablonnya nanti. Begitu. Oke ya. Itu aja dulu yang bisa disampaikan pada video kali ini, teman-teman. Tinggal
ajukan aja, misalkan ada yang ingin didiskusikan, kita diskusi di kolom komentar. Kalau mau request tutorial seputar desain streetwear, teman-teman bisa ajukan juga di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.